Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu rumah di Kabupaten Sinjai ludes dilalap si jagung merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebuah arena judi sabung ayam di Kabupaten Jeneponto digerebek polisi. Pelaku kocar-kacir melarikan diri. Seorang kakek berusia 61 tahun mengidap kanker mata hingga kehilangan wajah. Seorang kakek berusia 61 tahun mengidap kanker mata hingga kehilangan wajah. Mirisnya, sang kakek tinggal sebatang kara dan kerap kali kesulitan beraktivitas. Keceriaan di wajah Lahaji, warga Kelurahan Tatai, Kecamatan Duam Panua, Kabupaten Pinrang, kini sudah jarang terlihat. Seringkali ia hanya menangis, tak menyangka kondisinya akan semakin parah. Kanker mata yang dideritanya menggerogoti hampir seluruh bagian wajahnya. Pria berusia 61 tahun ini pun kesulitan untuk berbicara maupun makan karena kedua mata dan hidungnya sudah hilang. Mirisnya kakek Lahaji hidup hanya sebatang kara. Ia harus menjalani kehidupannya seorang diri. Penyakit ini sudah diderita sang kakek sejak lama. Kondisi ekonomi yang sulit membuat sang kakek tidak mengobati penyakitnya. Warga sekitar yang mengenalnya pun sering membantu kakek Lahaji jika sedang kesakitan. Hilang semua matanya. Kelihatan tulangnya, Pak? Tidak ada, pokoknya berlubang masuk. Berlubang. Iya. Terus bagaimana kalau dia makan, Pak? Dibuang masuk, itu ditanggalkan saja. Oh, dia buang baru dia telan. Iya, tidak telah. Katanya- Penyakitnya ini sudah lama. Sudah lama. Iya, puluhan tahun nih Pak. Selama ini Pak tidak diobati. Tidak pernah dibatu tadi. Tanpa tidak ada yang kasih ngurus ini. Tidak dimurus. Iya, saya juga kasihkan apa namanya itu. Pramis. Oh, parah. Nyeri otot. Kalau sakit sekali, Pak, saya kasih pramis nyeri otot. Kurang sakitnya. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini, warga setempat pun berinisiatif membentuk relawan untuk membantu keperluan kakek Lahaji. Video kondisi kakek Lahaji juga sempat viral di media sosial dan mengundang banyak perhatian. Tak sedikit pula yang datang memberi rezeki untuk membantu pengobatan sang kakek. Sebagai manusia biasa ya, itu sangat prihatin dengan melihat kondisinya, bahkan ya tidak tega begitu. Dari situ juga terbentuk Iya, relawan-relawannya itu. betul sekali. Dia tidak ada sama sekali yang menemani beliau sendiri, bahkan memasak sendiri. Jadi kami berinisiatif minta izin saya upload ke Facebook ya, biar lebih cepat. Kalau sosial media kan biasanya tanggapan masyarakat jauh lebih cepat daripada mulut ke mulut. Nah, setelah viral, direspon banyak, itu sudah banyak orang yang berdatangan dan ada teman kami yang bersedia untuk menyiapkan makanan dan mengantarkannya. Kalau kami sekedar membantu, jadi semua kebutuhannya itu. Iya, semua kebutuhannya. Lahaji sempat hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Namun satu persatu, anggota keluarganya meninggalkan kakek itu hingga saat ini hidup sebatang kara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Warga menutup akses jalan menuju Rumah Sakit Kemenkes di Kota Makassar. Penutupan dilakukan karena pembayaran atas ganti rugi lahan belum rampung. Baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo, kini akses menuju Rumah Sakit Kemenkes justru ditutup warga. Sejumlah palang kayu dan kawat berduri dipasang di seluruh bagian jalan. Spanduk dan papan juga dipasang di kawasan Center Point of Indonesia yang bertuliskan tanah ini milik PT Gihon Abadi Jaya. Penutupan jalan ini dilakukan karena pemilik lahan bersiteru dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengelolaan hak atas bangunan. Lahan PT Gihon Abadi Jaya dikuasai dan digunakan secara sepihak oleh KSO Ciputra Yasmin. Sengketa ini pun berakhir di Pengadilan Negeri Makassar. Setelah dinyatakan menang dalam gugatan di Mahkamah Agung, pemilik lahan langsung menutup akses jalan pada Minggu sore. Awalnya dulu memang sengketa di tahun 2014 itu kita gugat karena tanah-tanah kami itu bersertifikat dan ditimbun oleh pihak AKSA diambil paksa oleh pihak
PT Yasmin. Itu kita punya pagar di tembok. Akhirnya di dalam putusan itu kita punya gugatan dikabulkan dan dia dituntut untuk membayar ganti rugi terhadap pengerusakan pagar 2.100.000 rupiah. Dan itu sudah diganti rugi. Sampai sekarang juga pernah kami ajukan ke Pemprov untuk ajukan ganti rugi, tapi sampai sekarang tidak ada respon dari Pemprov. Penutupan jalan itu pun mengganggu pengguna jalan karena jalan itu merupakan akses menuju Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang baru saja diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, serta menjadi akses jalan menuju ke perumahan elit dan juga kampus. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Untuk melestarikan budaya adat dan sejarah kerajaan yang perlahan mulai punah, Lembaga Adat di Kabupaten Goa menggelar drama teatrikal. Acara ini untuk mengenang kerajaan Goa yang pernah menjadi bagian dari peradaban Nusantara. Iringan musik tradisional khas kerajaan menggema di seluruh ruangan. Bak kembali ke masa kerajaan, para penonton dibawa menjelajahi sejarah kerajaan Goa. Penonton diajak merasakan kemegahan kerajaan Taeng. Taeng dahulunya adalah salah satu pusat penempaan sumber daya manusia, melahirkan kesatria-kesatria pemberani Goa dan menjadi salah satu pusat pembelajaran agama. Lengkap dengan pakaian adat kerajaan, drama teatrikal ini menampilkan cerita tentang sistem pemerintahan di zaman kerajaan Goa. Drama ini juga mengenang kejayaan masa lalu yang pernah mewarnai perjalanan sejarah bangsa. Acara adat budaya ini digelar oleh Lembaga Adat Taeng di salah satu gedung serbaguna yang berada di Jalan Tumanurung Raya, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa pada Sabtu malam lalu. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan milad ke-6 Pertabalan Anrong Guru Taeng 2024 atau yang kini dikenal dengan sebutan Dewan Pertimbangan Kerajaan-Kerajaan yang ada di Goa. Di Taeng itu adalah tempat pendidikan daripada calon-calon raja maupun calon-calon perwira daripada kerajaan-kerajaan Goa, sehingga itu yang kita angkat kemudian menjadi sebuah untuk mengenang sejarah dan sekaligus untuk melestarikan budaya. Kebiasaan kita 2 tahun sekali. Dan insya Allah ini akan kita terus lakukan. Kegiatan ini diharapkan mampu melestarikan sejarah dan budaya adat kerajaan yang ada di Kabupaten Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas saya Primeriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.